Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat sore Sobat Karir. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar di sore hari ini. Selamat datang di webinar CV and Mockup Interview bersama Surya Citra Media atau SCM. Nah, webinar kali ini adalah bentuk kerjasama antara Kalbis University bersama Surya Citra Media dan juga MTech yang akan memberikan ilmu pada teman-teman mengenai cara pembuatan CV yang baik dan juga bagaimana cara melakukan wawancara yang baik saat proses rekrutmen pekerjaan nantinya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Syafira yang akan menjadi pemandu acara pada sore hari ini. Nah, sebagai informasi untuk Sobat Karir yang baru pertama kali mengikuti acara dari webinar Karir and Alumni Center Kalbis University, webinar CV and Mockup Interview ini merupakan webinar yang diadakan rutin setiap 2 bulan sekali yang berkolaborasi dengan praktisi dari mitra industri. Nah, pada sesi kali ini, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh teman-teman semua saat webinar berlangsung. Yang pertama, mohon teman-teman dapat merename atau mengganti nama Zoom-nya menjadi nama underscore universitas atau institusi dari teman-teman berasal. Dan nomor 2, dimohon teman-teman dapat mute atau mematikan mic selama acara berlangsung. Yang ketiga, teman-teman dapat on-cam menggunakan virtual background yang sebelumnya sudah kami share melalui email. Yang keempat, saat sesi tanya jawab, teman-teman dapat raise hand terlebih dahulu dan juga open mic untuk bertanya langsung pada narasumber. Dan teman-teman juga bisa menanyakan pertanyaan melalui kolom chat yang kemudian akan kami bantu untuk bacakan. Lalu yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, link presensi untuk mendapatkan sertifikat akan kami berikan di sesi penutup sehingga teman-teman dimohon untuk mengikuti acara hingga penutup di akhir acara nanti. Nah, untuk materi kali ini, CV and Mockup Interview akan disampaikan oleh Bapak Ahdiat Permana selaku Head of Talent Acquisition and Employer Branding dari SCM. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung sapa ke pembicara kita pada sore hari ini. Halo Pak Ahdiat. Halo, halo. Iya. Wah, ini belum apa-apa udah ada yang resen loh, Kak Vira. Oke, Bapak. Selamat sore, Pak. Sorry. Oh, Oke, nggak jadi ternyata. untuk untuk waktu dan tempat kami persilahkan pada Pak Ahdiat. Silahkan, Pak. Oke, siap. Apakah bisa di highlight ya? Kayaknya aku nggak ke highlight ya, atau ke spotlight istilahnya. Boleh nggak? Di spotlight kah atau nggak apa-apa tapi sambil jalan aja kali ya. Oke semuanya sebelumnya thank you banget loh udah itu dia. Oke. Sebelumnya thank you banget apa namanya perkenalkan Ahdiat dari SCM. Langsung aja kali ya biar kayak kebayang juga apa namanya SCM itu apa, terus MTech itu siapa gitu, atau Mas Ade itu siapa. Sebenarnya pertanyaan terakhir nggak perlu dijawab sih. Kalau bagian saya malah justru nggak terlalu penting. Sebentar, aku share dulu ya. Oke, ada. Oke, apakah sudah terlihat? Tapi ini belum aku ini. Belum aku. Oke, ini decknya apa namanya? Apakah sudah kelihatan atau belum? Oh, Kak boleh dijawab secara. Oke, sudah ya. Oke, arigatou gozaimasu. Oke, jadi hari ini sih sebenarnya saya mau bahas beberapa rekrutmen tips ya, apa namanya dan juga ada beda CV juga ya kayaknya ya. Jadi kayak we'll do that gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Adia Permana. Saya saat ini menjabat sebagai Head of Talent Acquisition and Employee Branding di Surya Citra Media. Nah, Surya Citra Media itu apa? Nah, Surya Citra Media itu sebenarnya merupakan salah satu perusahaan under Group MTech gitu. Jadi kayak ada perusahaan besar nih yang bernama MTech, apa namanya dan juga thank you juga MTech sudah memberikan kesempatan untuk aku ngobrol-ngobrol di sini istilahnya. Dan ini adalah beberapa perusahaan under MTech. Nah, ini mungkin ada yang bisa dilihat ya, mungkin ada yang familiar kayak oh itu ada SCTV, oh itu ada Indosiar, itu di kanan kok ada Rans Entertainment, itu kok di bawah ada IMC Hospital. Nah, ini semua under MTech seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bicara SCM, SCM sendiri kami itu ada di nomor 1 dan di nomor 3 atau yang di merah sebelah kiri dan yang sebelah
kanan ini gitu. Jadi ini semua undernya grup SCM atau Surya Citra Media. Nah mungkin kalau beberapa brand yang lebih familiar itu seperti SCTV dan Indosiar itu juga under SCM. Dan kalau misalnya mungkin kalau untuk TV yang lebih recent itu ada juga kita Mentari TV. Mungkin bagi yang suka kartun atau punya keponakan kecil itu juga nonton Mentari TV. Tonton ya biar kami juga makin gede dan makin kaya. Oh, oke, maaf itu jadi promo. Tapi itu aja perkenalan mengenai aku dan juga SCM dan MTech juga. Let's go to the whole reason kenapa kita ada di sini, gitu apa namanya, yaitu kita bahas mengenai rekrutmen, gitu apa namanya. Nah, paling enak kalau kita nggak bahas rekrutmen itu berdasarkan siklus dari rekrutmennya. Jadi aku yakin juga semua udah pada aware, tapi kita refreshing aja. Basically kalau dari sisi sebuah recruiter, kita pertama mengidentifikasi dulu kebutuhan pekerjaannya apa di sebuah perusahaan gitu. Butuh siapa? Butuh orang berpengalaman, butuh orang yang fresh graduate, dan untuk pekerjaan apa gitu. Nah, dari situ kita akan lakukan job posting. Nah, itu kan bisa lihat ya job posting itu bisa di career center ya Kalbis misalnya, atau di career site-nya SCM juga bisa diintip. Mana jadi promo lagi ya. Dan dari situ kita kalau sebagai recruiter kita akan lihat siapa CV yang cocok, di shortlisting supaya kita lihat dari CV yang sudah diterima mana yang mau dipanggil dan interview untuk nanti dilakukan assessment gitu. Dan dalam prosesnya nanti tentunya ada yang diterima dan tidak diterima, sehingga akhirnya kalau misalnya diterima itu akan mendapatkan kontrak dan akhirnya join welcome aboard kepada perusahaan tersebut. Basically hampir semua perusahaan mengikuti flow tersebut, dan hari ini saya akan berbagi informasi mengenai tips-tips sedikit mengenai rekrutmen di dalam cycle ini gitu. Terutama saya akan menekankan kepada tips-tips yang waktu saya fresh graduate, ibaratnya tuh I wish atau saya harapnya sih waktu itu saya udah tahu seperti itu gitu sih. Jadi anggap aja saya lagi berbicara pada masa lalu. Tapi dalam kasus ini kalian dalam masa depan kok. Nah, yang pertama adalah uh, in terms of CV. Sebenarnya kalau kita bicara CV, sebenarnya the reality adalah there isn't any CV yang fits for every application gitu. Apa namanya? Ketika saya sering ditanya gitu apa namanya, dan BTW rekan-rekan juga sudah kirim ya CV-nya ya, thank you juga untuk yang nanti di bedah CV. Itu memang macam-macam. Nah, mungkin pertanyaan yang sering muncul adalah satu, CV-nya apa yang tipe kayak gimana, yang ATS atau gimana gitu loh, yang friendly ATS gitu. Karena kalau friendly ATS itu kan istilahnya yang friendly convert data ya gitu apa namanya. Oh, mohon maaf kalau ada yang ini boleh di mute dulu ya, kedengeran suaranya. Um, nah, um, nah kemudian kalau kita bicara untuk CV yang ATS, CV seperti ini sangat baik gitu apa namanya, karena kalau kita bicara apply pada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki sistem, itu biasanya CV-CV seperti ini tuh enak untuk mengkonversikan datanya langsung ke dalam sistem seperti itu. Tapi realitanya adalah kalau misalkan kalian apply misalnya untuk posisi yang cenderung lebih kreatif seperti graphic designer atau kepada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki applicant tracking system atau ATS di perusahaan tersebut, sebenarnya CV-CV yang kreatif itu lebih dipreferensikan gitu apa namanya, karena satu posisinya memang kreatif dan yang kedua biasanya yang baca adalah recruiter seperti itu sih. Jadi kalau advice saya biasanya apa? Sebaiknya punya dua jenis gitu apa namanya, dan sebaiknya ditaruh tergantung pada kalian naruhnya di mana. Kalau kayak di sistem kayak mungkin contoh yang pakai ATS gitu kan kayak kalau saya sebut merek kayak Traveloka tuh seingat saya mereka pakai ATS sistem ya, mungkin dipakai aja yang friendly ATS sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kalian apply pada misalnya startup yang kecil yang mungkin masih secara manual bacanya, itu yang bisa sebelah kanan seperti itu. Nah, tapi satu hal yang krusial adalah ketika menyusun sebuah CV itu adalah bagaimana itu align dengan job requirement gitu. Nah, misalnya kayak contohnya sebelah kiri ini ada job requirement mengenai posisi tax staff atau staf pajak, dan sebelah kanan adalah CV yang saya anggap sebagai recruiter itu cocok gitu. Kenapa? Karena satu, pengalamannya ada di pajak, dan juga saya juga menuliskan juga di sebelah kiri bahwa brevet A dan B itu preferable, dan kebetulan makhluk yang saya ambil ini di kanan
itu memiliki brevet A dan B. Walaupun tak kenapa tulisannya salah, itu brevet, gitu maksudnya brevet. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa apakah CV kalian itu align dengan posisi yang di-apply gitu. Dan memang kalau misalkan, wah Mas kayaknya tuh nggak terlalu align, gimana ya? Ya di satu sisi sih saya menyarankan untuk tetap coba di-apply, tapi di sisi lain kalau bisa dimodifikasi semaksimal mungkin bisa align, itu sebaiknya dilakukan begitu. Meskipun demikian, dulu sih waktu saya menjadi fresh graduate gitu, dulu saya pikir kayak ya udah kalau misalnya apply itu ya udah selesai pekerjaannya gitu. Kayak apply, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya dipanggil ke sisi selanjutnya. Tapi yang sangat penting menurut saya juga untuk ditekankan kepada eh, kakak-kakak, adik-adik, ya pokoknya rekan-rekan sekalian adalah harus bisa memaksimalkan koneksi yang ada saat melamar seperti itu gitu apa namanya. Nah, ini ada nih tulisan di sebelah kiri aku di bawah nih bahwa the pool of orang dalam itu is real gitu loh. Nah, tapi kayak maksudnya begini, kayak kalau misalnya ditanya, ya Mas gimana dong, kayak saya tuh nggak punya om yang kaya yang punya bisnis. Nah, tapi definisi orang dalam tuh nggak necessarily kayak yang seperti itu gitu loh. Kayak contohnya adalah satu, tentunya kamu memiliki teman-teman ketika kalian kuliah gitu apa namanya. Nah, itu kalau misalnya ada teman yang sudah masuk terlebih dahulu gitu, mungkin bisa kayak boleh nggak tolong di push dong CV aku ketika apa nah, aku mau apply nih di perusahaan tempat kamu kerja seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kalian magang di sebuah tempat, itu juga automatically kalian tuh udah punya koneksi dan tanda kutip orang dalam gitu. Kalau misalkan, misal contoh sederhana ya, kalau misalkan saya memiliki posisi lowong di tim saya, di tim HR, orang pertama yang, dan itu kebetulan open untuk fresh graduate, orang yang pertama yang pasti saya approach adalah kemungkinan mantan intern saya gitu, karena saya sudah tahu gitu, oh udah pernah kerja bareng nih gitu, dan itu menjadi koneksi dan tanda kutip orang dalam seperti itu. Tapi Mas, saya nggak pernah internship, saya juga kebetulan waktu kuliah nggak berteman. Nah, itu sebenarnya sebaiknya jangan gitu. Jadi kalau rekan-rekan yang masih kuliah, tolong ditambahkan. Tapi kalaupun misalnya seperti itu, apa namanya, sebaiknya sih masih bisa, opsinya adalah coba mendekati recruiter secara aktif gitu. Apa namanya, misalnya kayak udah tahu nih, oh ini tuh HR-nya ibu ini, ya coba di message gitu via LinkedIn atau via sosial media manapun seperti itu. Nggak ada salahnya untuk mencoba ya gitu apa namanya. Kalau zaman dulu, karena kalau zaman dulu sebelum ada internet, itu malah orang malah kadang-kadang kayak naruh CV di reception perusahaan, terus ya kayak apa namanya, apa sambil nanyain saya bisa ketemu orang HRD-nya nggak gitu. Seperti itu sih. Jadi kayak ya udah minimal coba dihubungi orang HR-nya. Belum tentu diterima juga gitu apa namanya, dan belum tentu ketemu juga, tapi itu better than nothing gitu apa namanya. Karena masalahnya adalah ketika kamu hanya berharap sama sistem bahwa kayak oh nanti akan terfilter, kamu bersaing dengan banyak sekali CV dan apa namanya database, dan itu yang agak sulit seperti itu. Opsi terakhir kalau misalnya tidak ada yang kamu preferensikan, kamu bisa diminta adopsikan oleh keluarga yang kaya ya gitu. Tapi saya juga itu menurut saya yang paling sulit seperti itu ya. So, itu kebesaran aja secara untuk yang CV. Nah, kalau misalnya kita bicara interview, apa namanya, tips untuk successful interview. Kalau menurut aku sih pertama biasanya dibagi sih, kayak kayak dibagi beberapa tiga jenis fase, yaitu sebelum interview, ketika interview, dan sesudah interview seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya kalian berpikir kayak oh cuma interview doang yang perlu disiapin, enggak dong. Apa namanya, justru sebelum dan sesudahnya juga ada yang perlu dilakukan gitu apa namanya. Nah, kalau sebelum interview, apa namanya, yang paling penting adalah persiapan seperti itu gitu apa namanya. Kalau misalnya kalian terpanggil untuk interview, sangat penting untuk mempersiapkan diri. Dan beberapa hal yang menjadi tips-tips dari saya adalah satu, tentunya di sebelah kiri, research your company to create your notes. Basic itu sangat penting untuk diketahui sebenarnya kamu melamar di perusahaan manapun gitu loh. Terkadang saya sih nggak akan munafik ya gitu. Apa namanya, ketika kita sedang mencari pekerjaan, terutama mungkin kita bisa apply lebih dari 100 100 perusahaan gitu loh. Even saya juga waktu pertama kali saya cari kerjaan, saya juga seperti itu, gitu apa namanya. Tapi dalam prosesnya suka lupa ya, tadi apply mana ya. Tapi jangan sampai ketahuan kalau misalnya kamu
nggak tahu sama sekali gitu loh. Kebetulan juga ada Google ya, jadi sangat cepat untuk cepat ini minimal dirisetkan apa yang available di Google seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba dipelajari mengenai posisi yang kamu lamar seperti itu. Yang pertama itu sebenarnya ada di job requirement-nya apa namanya atau di job post-nya. Tapi kalaupun misalkan kamu ingin mengetahui insight yang lebih mendalam, itu juga sebenarnya tinggal di Google aja. Kayak misalnya untuk posisi sales admin, apa yang dilakukan seorang sales admin gitu loh. Setiap perusahaan mungkin akan berbeda ya kalau kita bicara apa namanya secara persisnya posisi yang dikerjakan. Tetapi secara umum ada kesamaan-kesamaan tertentu seperti itu. Jadi nggak ada salahnya untuk di riset sebelum itu gitu. Yang ketiga adalah researcher interviewer. Nah, ini juga nih apa namanya? Jadi kayak coba dicek juga ini kamu ngobrol sama siapa? Kamu ngobrol sama HRD-nya kah seperti saya atau kamu ngobrol sama usernya? Karena itu beda juga. Sesuatu yang akan saya bahas nanti di bagian during interview. Sama terakhir, practice answering common question. Jadi kayak basically ada beberapa pertanyaan yang akan sering ditanyakan, misalkan gitu loh. Apa namanya? Kenal nggak SCM? Gitu. Apa namanya itu pasti pertanyaan dari saya seperti itu. Apa namanya? Atau kayak kamu dulu pengalamannya sebagai presiden nih untuk klub catur gitu. Apa sih yang kamu kerjakan gitu? Kalau CV itu ada di kamu, ya kemungkinan saya akan tanyakan juga. Jadi kamu harus mempersiapkan juga cara kamu menjawab seperti itu. Nah, oke, nah selama interview sessionnya, yang pertama adalah memahami bahwa different interviewer itu different expectation atau interview berbeda itu ekspektasi berbeda. Kalau misalnya bertemu dengan orang-orang HR, kita menggunakan teknik-teknik yang sifatnya psikologis, gitu apa namanya. Nanti akan dijelaskan kok, tenang aja, gitu apa namanya. Soalnya saya pun juga bukan lulusan psikologi, apa namanya, jadi saya juga belajar sendiri. Sedangkan kalau misalnya kamu bertemu dengan user interview itu adalah yang akan menjadi bos dari posisi yang kamu lamar itu biasanya nanti kemampuan teknis dan juga kecocokan dalam komunikasi itu yang akan sering dites. Sedangkan kalau bagi rekan-rekan yang misalnya sampai posisinya agak tinggi gitu, jadi kayak ketemu sama direktur level atau kita sebutnya C level, itu biasanya nanti akan ngebahas yang berkaitan dengan ekspektasi dari bisnis sih seperti itu gitu. Nah, jadi yang pertama dirisetin dulu gitu, karena setiap interviewer beda-beda gitu, apa namanya ekspektasi dan pertanyaan bakal keluar. Kalau untuk HR dari kami gitu, bocorannya nih ya adalah kebanyakan HR itu akan bertanya dengan teknik yang kita sebut sebagai BEI. Atau kalau bahasa Inggris kerennya BEI, oke, gitu atau Behavior Event Interview. BEI ini basically bertanya bagaimana kamu merekoleksikan memori tertentu dan kamu akan dinilai berdasarkan jawaban mengenai apa yang terjadi di saat tersebut gitu. Karena teori psikologinya adalah sesuatu yang menjadi pengalaman masa lalu akan merefleksikan kemungkinan besar perilaku serta kemampuan kamu di masa depan gitu apa namanya seperti itu gitu. Contoh pertanyaan adalah tell me about how you work effectively under pressure. Atau coba deh diceritakan kapan sih kamu pekerjaannya merasa tertekan gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang saya akan juga tanyakan gitu. Karena kalau misalnya ditanya jawabnya adalah saya nggak pernah tertekan ya. Nah itu saya bingung tuh gitu. Either kamu orang lempeng, which menurut saya juga agak bahaya kalau kerja di sini, atau kamu nggak pernah kena tekanan. Which is juga problem sih, karena kalau kerja itu sih penuh tekanan gitu apa namanya gitu. Jadi itu apa pertanyaan yang bisa kita iniin. Kalau misalnya untuk HR, nah tapi kalau user itu akan fokus kepada technical abilities. Gitu. Kalau misalnya kayak Mas, saya ini apply nih Mas untuk posisi menjadi apa ya? Misalnya kita coba cari posisi yang nggak terlalu sulit kali ya. Relationship manager untuk management trainee di bank gitu loh. Apa namanya? Nah, kamu harus risetin tuh. Apa tuh posisinya? Nah, kamu akan sadari bahwa kayak, oh ternyata kalau relationship manager itu satu, ternyata lumayan ada pekerjaan salesnya, ada unsur pekerjaan salesnya, ada unsur mesti ngontak banyak orang, mesti ngobrol-ngobrol sama orang, sama mastiin bahwa orang itu mau membeli produk kita di perbankan seperti itu, misalkan. Nah,
Kalau ditanya, apakah kamu akan memenuhi 100% dari kebutuhan posisi tersebut? Enggak, gitu loh. Dan ini bukan cuma berlaku buat kalian yang ada di sini. Even saya pun mau ngelamar kemanapun, nggak akan memenuhi 100%. Tetapi ada kompetensi-kompetensi minimum yang perlu dipenuhi, gitu. Apa namanya? Jadi tugas kamu adalah menjembatani pengalaman lama kamu dengan kebutuhan yang ada di posisi tersebut, gitu loh. Misalnya kayak, saya nggak pernah jualan sih. Oke, tapi kamu pernah kontak nggak orang-orang random untuk ikut seminar Kalbis Karir bersama SCM gitu? Oh pernah, saya nelpon gitu, apa namanya, pokoknya semua orang saya teleponin. Nah itu aja udah good starting point gitu. Karena kalau jadi relationship manager tuh, you'll be contacting a lot of apa namanya unknown people gitu. Dan kamu nggak boleh malu istilahnya. Nah itu namanya relevansi antara pengalaman lama dengan yang sekarang. Itu perlu dilihat di user interview. Dan yang kedua adalah tips saya kalau misalnya kita bicara komunikasi adalah coba mirroring. Apa namanya? Jadi kalau teknik psikologinya itu adalah coba mengimbangi energi serta attitude dari atasannya gitu loh. Karena kalau misalnya attitude usernya itu adalah orangnya santai, mungkin sedikit kekaku ya, apa namanya, dan juga teratur ngomongnya, ya kamu juga sebaiknya ketika menjawab juga kurang lebih sama gitu. Sebaliknya kamu nemu nih, waduh usernya kayak semangat banget, selamat pagi semuanya, oke, nama kamu siapa? Mau tahu dong nama kamu? Ya kamu juga energinya ngikutin gitu loh. Karena biasanya kebanyakan user itu ingin melihat kemiripan dari kandidat gitu, apa namanya. Jadi tolong di mimik aja seperti itu. Dan yang untuk yang C level interview, kalau mereka itu sangat konseptual dasarnya gitu loh. Jadi karena mereka ngeliatnya di bisnis. Ini kalau misalnya mungkin ini bukan tips yang akan saya berikan kalau kamu baru mau bekerja ya setelah lulus gitu loh. Tapi mungkin kayak 2-3 tahun setelah kamu bekerja, kemungkinan kamu akan menemukan intervisi level seperti ini. Dan yang penting adalah bagaimana kamu bisa satu mengerti bisnisnya apa gitu, apa namanya. Jadi kayak contoh sederhana ya, kalau misalnya saya menjadi si level apa namanya bertanya dan kalian mau masuk SCM, ya saya akan bertanya perusahaan media kayak SCM itu sebenarnya menghasilkan duitnya seperti apa sih? Nah, itu harus bisa dijawab seperti itu. Nah, kabar bagusnya adalah apa namanya saya nggak akan nanya itu yang nanya si level. Tapi kabar jeleknya kalau ditanya seperti itu ya harus bisa jawab seperti itu. Dan juga harus menunjukkan secara jangka panjang kontribusi terhadap perusahaan tersebut bagaimana. Itu sih. Jadi kayak again setiap interviewer berbeda ekspektasi. Itu sih mungkin tips saya. Nah, kalau misalnya udah selesai interview, apa namanya belum selesai, jangan lupa kirimkan juga apa namanya thank you note untuk express gratitude. Ini minor sih sebenarnya, tapi kalau saya pribadi sebagai interviewer saya appreciate kalau misalnya kayak orderan kayak terima kasih atas interviewnya. Oke, apa namanya paling nggak ada courtesy-nya sedikit. Terus yang kedua adalah untuk posisi yang kamu apply, kamu kan ketika kamu di interview tersebut kamu juga bertanya ya gitu loh. Kamu kan juga udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin kamu tanyakan. Nah, kamu mempelajari juga gitu apa namanya mengenai posisinya ternyata seperti itu ya, atau apa yang perlu dikerjakan. Dan nah itu kamu harus melakukan follow up kalau kamu tertarik dengan posisinya. Kalau misalnya kamu tertarik ya kamu lakukan follow up gitu, misalnya kayak gimana hasil interviewnya gitu. Saya sih merekomendasikan kalau misalnya belum ada kabar dari interviewernya ya mungkin di follow up ya seminggu lah, seminggu setelah interview tersebut terjadi silakan follow up WA aja gitu, apa namanya HR-nya kayak selamat siang Mas Adiat, kalau boleh tahu hasil interview kemarin apakah ada kabar atau tidak, dan untuk proses selanjutnya bagaimana, seperti itu gitu. Tapi sebaliknya kalau setelah kamu ngobrol sama HR atau sama user, wah nggak cocok nih, apa namanya nggak cocok lah dengan minat dan keinginan saya, ya kamu juga silakan mengabari, mohon maaf saya setelah mempertimbangkan saya belum mau melanjutkan interviewnya tersebut. Itu juga nggak masalah juga gitu, karena ya gitu ya, kerjaan itu cocok-cocokan dan jodoh-jodohan kadang-kadang, atau most of the time ya tergantung ya. Nah, aku tahu ini bukan bagian dari sebuah interview, tetapi aku ingin mendedikasikan waktu sedikit untuk menjelaskan mengenai masalah penolakan sih, gitu. Karena kalau misalkan selama proses interview itu akan sering atau bahkan melamar pekerjaan for that matter, itu banyak sekali penolakan, gitu loh. Dan kalau kita bicara rejection atau penolakan, tidak diterimanya aplikasi kita itu memang sangat menyakitkan.
apa namanya. Dan even kalau misalnya menurut studi jurnal juga apa ya, in terms of secara di otak itu rasa sakitnya tuh sama kalau apa namanya, apa, kayak orang patah tangannya seperti itu. Apa namanya, itu ada jurnalnya, nanti tolong di itu aja, cari aja kalau misalnya tertarik. Aku sih nggak baca sampai dalam, tapi basically emang menyakitkan seperti itu. Dan saya pun berbicara dari pengalaman pribadi, saya sempat nganggur kayaknya setelah saya lulus kuliah itu kayak 6 bulan gitu, karena saya nggak sepinter itu. Apa namanya, tapi ya itu sangat menyakitkan. Tapi saran saya adalah yang pertama, uh, perlu dipahami bahwa recruitment rejection itu tidak pernah personal. Seringkali menurut saya ketika kita ditolak itu yang paling sulit diterima adalah apakah ada yang salah dari saya. Saya mengatakan kebanyakan most likely bukan gitu, apa namanya, kayak ada possibility mungkin memang in terms of compatibility posisi itu tidak cocok gitu, apa namanya, jadi memang antara yang dicari sama yang kamu tawarkan sebagai kompetensi itu berbeda, which is itu bukan hal yang personal gitu, apa namanya, atau apa namanya, kalau atau sebenarnya kamu adalah kandidat yang bagus, tapi ada kandidat yang lebih baik aja seperti itu gitu. Perlu diingat juga karena posisinya satu dan kalian bersaing dengan 10 seperti itu. Kalau misalnya kalian siap untuk menerima feedback atau umpan balik juga bisa ditanyakan ke HR-nya gitu loh. Kira-kira apa yang bisa saya perbaiki atau apa namanya, alasan kenapa mungkin proses saya tidak dilanjutkan. Tapi yang paling perlu diingat adalah itu tidak pernah personal gitu, apa namanya. Jadi yang paling penting adalah bounceability gitu lah, apa namanya, ketika kita berbicara seseorang setelah ditolak, yang paling penting adalah bounce back setelah proses tersebut gitu, apa namanya. Pada akhirnya saya pun juga setelah ditolak hampir 100 posisi di awal-awal, all it took adalah cukup satu posisi kok untuk memulai karir saya, seperti itu aja sih. Itu yang mungkin saya bisa share mengenai penolakan. Anyways, tapi untuk hal yang lebih positif, kalau misalnya rekan-rekan selesai proses interview dan seleksi, kalian mendapatkan offering ya, apa namanya, misalnya akhirnya ditawarkan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Yang pertama, apabila proses tersebut terjadi, congratulations gitu, apa namanya, karena again, apa namanya, maaf, ini masih ada suara ini kayaknya, maaf apa namanya. Boleh di mute, maaf. Suara lumayan keras. Oke, thank you. Nah, yang pertama adalah congratulations karena sangat sulit sih untuk mendapatkan posisi gitu, apa namanya. Jadi apa, kamu pasti sudah melewati berbagai proses dan juga berkompetisi ya dengan berbagai orang. So congrats. Nah, biasanya ada tiga cara gitu yang kita berlakukan ketika kita menerima offering gitu. Apakah itu diterima offeringnya, ditolak offeringnya, atau dinegosiasikan offeringnya. Nah, cuman kalau misalkan uh, bagi rekan-rekan yang mungkin ini merupakan pekerjaan pertamanya, biasanya menegosiasikan offer itu agak susah gitu, apa namanya, karena kalau misalnya pertama kali bekerja belum bisa nego gitu. Karena kebanyakan posisi untuk fresh graduate itu di masing-masing perusahaan udah fix. Dan kalaupun misalkan misalnya kamu misalnya nggak ingin mengambil offering tersebut, kemungkinan sudah ada kandidat cadangan gitu, apa namanya, untuk menggantikan posisi kamu. Seperti itu. Tetapi tenang aja, ini hanya terjadi di pekerjaan pertama kamu. Kemungkinan sih kalau udah masuk ke pekerjaan kedua, ketiga, dan seterusnya, kamu memiliki kemampuan negosiasi yang lebih besar seperti itu. Jadi ini cuma masalah flow-nya aja. Tapi kalau misalnya ada dua pilihan ini, apa namanya, saran saya adalah siapkan yang offering cadangan gitu. Apa namanya, maksud aku tuh kayak kalau misalnya, ya Mas, kalau misalnya saya cuma ditawarin gaji segitu aja, ya masa saya mesti terima. Ya kalau gitu coba kamu cari offering di tempat lain gitu, apa namanya, siapa tahu yang satu hanya menawarkan di bawah UMR, yang satu misalnya UMR gitu, apa namanya. Nah, kan jadinya ada pilihan untuk kamu seperti itu. Nah, tapi again, kalau ditanya itu agak tricky ya, karena saya sih waktu pertama kali kerja saya nggak bisa ini juga sih. Ini susah banget, apa namanya, nggak dapat saya backup offering gitu. Tapi ya beberapa teman saya yang significantly pintar daripada saya dapat sih. Jadi ya itu. Nah, cuman kalau kalian kondisinya lebih mirip kayak saya, di mana satu offeringnya cuma satu, dan kebetulan waktu itu saya juga pertama kali ambil kerjaan mesti punya duit ya gitu. Jadi kebetulan kalau nggak nanti ditendang dari orang tua, dari rumah orang tua saya, ya diambil aja dulu
gitu apa namanya, karena yang penting at least there's money on the table, ada uang untuk menghidupi, sama eh, dan kamu nanti akan terkejut bahkan kalau kamu bekerja 1 tahun aja selama tersebut, nanti tuh beberapa perusahaan aja tuh udah nyolek-nyolekin seperti itu. Itu sering terjadi sih gitu kalau di dunia kerja gitu. Apa namanya? Jadi entah kenapa tuh kalau fresh graduate kayaknya susah banget. Tapi kayak udah kerja setahun atau udah kayak banyak yang colek-colekin. Itu biasa. Karena masalahnya begini, kayak kalau misalnya kalian mau tahu kenapa itu terjadi Mas Adiat, rasanya simpel. Tidak banyak perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menyerap fresh graduate seperti itu gitu. Apa namanya, kebanyakan perusahaan tidak memiliki struktur seperti itu maupun apa namanya, sehingga mereka lebih prefer yang sudah pernah kerja dalam tanda kutip udah jadi gitu sih apa namanya, itu semi rahasia I guess gitu loh, tapi ya itu tipsnya aja. Nah makanya paling nggak masuk aja dulu gitu. Nah kalau udah masuk, tapi nah ketika kamu masuk, kamu itu akan tanda tangan kontrak gitu apa namanya. Nah, ketika tanda tangan kontrak, saya mau ngasih tahu ya, karena ini sering terjadi sekali ketika saya merekrut fresh graduate. Itu adalah tolong kontraknya dibaca gitu apa namanya. Dibaca sebelum tanda tangani gitu loh. Nah, saya tuh sering melihat dua penyebab kenapa kontrak itu tidak dibaca secara telaten gitu apa namanya. Yang pertama adalah karena bingung apa namanya, bingung ketika baca kontrak apa yang perlu dibaca gitu. Padahal jawaban saya adalah kalau misalnya kamu bingung, kamu bertanya saja sama HRD-nya gitu. HRD-nya punya penanggung jawab untuk ngejelasin gitu kontraknya. Bisa di Google juga. Cuman sebenarnya bisa ditanya gitu. Karena ingat ketika kamu tanda kontrak itu komitmen kerja gitu. Ada sejumlah peraturan-peraturan yang secara hukum itu mengikat kamu loh. Jadi kamu harus hati-hati gitu loh. Apa namanya? Dan yang kedua, alasan yang kedua yang saya temui, ini apalagi menurut saya ke generasi yang lebih muda ya, ada unsur jaim gitu apa namanya. Jadi kayak ada unsur bahwa kayak aduh kalau nanya tuh kesana saya nggak pinter gitu apa namanya. Nah, saya tuh mau ngasih tahu terutama bagi yang fresh graduate yang lulus gitu apa namanya. Saya mau ngasih tahu bahwa begini, mungkin ya kayak kesana kayak aduh saya belum ngerti kontrak, tapi masalahnya semakin kamu tua, kamu tuh semakin kecil kesempatan untuk bertanya mengenai kontrak gitu loh. Karena kalau kamu misalnya sudah berpengalaman 5 tahun, terus kamu ke saya nanya kontrak, dan menurut saya pertanyaan itu sangat apa ya, sangat basic dalam tanda kutip ya. Saya tuh akan bingung, loh kok pengalaman 5 tahun tapi kok pertanyaan kontrak itu basic sekali gitu loh, apa namanya seperti itu. Mungkin karena dia selama ini nggak pernah nanya-nanya gitu loh. Nah itu tuh saya langsung ada pertanyaan gitu, apakah benar orang ini berpengalaman atau mungkin pengalaman kerjanya di kantor yang tidak punya kontrak gitu. Nah itu juga gitu apa namanya seperti itu. Jadi Aji mumpung kalian itu masih baru, sebaiknya tanya gitu. Apa namanya, justru karena ini pertama kalinya kalian tantang kontrak, bertanyalah. Jadi itu ya logikanya ya teman-teman ya gitu. Kalau misalkan ketika saya disuruh memberikan 3 tips lah istilahnya melihat kontrak tuh apa sih yang perlu dilihat Mas Adiat gitu. Yang pertama adalah PKWT atau PKWTT gitu apa namanya. Jadi apakah itu kontraknya untuk permanen dengan masa percobaan 3 bulan atau itu adalah kontrak selama 1 tahun atau 6 bulan, itu beda ya soalnya ya. Apa namanya, itu perlu dibaca banget karena itu juga ketentuan resign dan ketentuan penalti mengenai seseorang apabila resign itu juga berbeda-beda. Terus yang kedua, berapa besar kamu dibayar gitu. Itu juga biasa tertuang di kontrak gitu apa namanya, karena pendapatan gross itu berbeda dengan yang kita sebut net atau pendapatan bersih gitu apa namanya, karena yang satu masih ada potongan-potongan lain kayak potongan BPJS, TK, BPJS Kesehatan, pajak. Nah, itu juga berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah penalti yang tadi saya maksud gitu loh. Beberapa perusahaan kadang-kadang menaruh kalau misalnya kamu resign, itu ada penalti mesti bayar berapa kali gitu. Ini terutama sering terjadi di MT ya gitu loh. Jadi kalau kalian berpikir kayak, wah ada management training program mas di tempat sini, itu bagus secara umum. Menurut saya sih program MT itu semua keren-keren sih. Tapi perlu dicek juga itu ada ikatan dinasnya nggak gitu. Karena bisa aja ternyata ikatannya 2 tahun dan kalau misalnya mundur sebelum setahun, misalnya mesti bayar gaji apa namanya, em, berapa ya, misalnya kayak 3 kali gitu loh apa namanya. Nah kalau punya duitnya buat bayar sih mah enggak ya gitu loh, tapi kalau saya
Eh, ya, ya udah berarti saya bertahan aja 2 tahun. Gitu ya. Oke, jadi itu aja apa namanya mungkin dari saya mengenai kontennya aja untuk memancing diskusi gitu apa namanya. Nah, Kak Vira kita janjinya habis ini nih ya apa namanya pertama bedah CV ya bedah CV benar nggak sih Kak Vira? Ya, Kak Vira boleh dong. Oke, apa namanya ya. Kak Vira juga di spotlight dong biar kayak kita seru-seruan di sini. Apa namanya? Oke, oke. Em, Oke, terima kasih untuk Pertanyaan boleh materinya. boleh diisi tapi kita mau bedah CV dulu ya apa namanya. Nah mungkin ini Kak Vira ya mungkin ada nggak ya yang kira-kira mau raise hand ya gimana Kak Vira sistem raise hand atau gimana mengenai siapa yang mau dibedah CV-nya gitu loh Oke, apa boleh namanya karena untuk aku mau volunteer teman-teman. aja. Nah, bagi teman-teman mungkin yang mau volunteer duluan untuk bedah CV bareng Pak Ahdiat, bisa langsung raise hand. Oh, ini sudah ada dari Kak Novia IPB University. Oke, silakan Kak Novia di Oke. unmute dulu. Mute boleh dan boleh ditunjukin CV-nya Mm. tidak ya apa namanya biar karena kalau misalnya sudah ini berarti sudah siap ya untuk ditaruh CV-nya di sini gitu untuk kita sama-sama lihat gitu. Sebenarnya suara saya terdengar ya. Suaranya terdengar, Yap. terdengar, terdengar. Terima kasih banyak Kak Diat, penjelasannya sangat baik, mudah dipahami dan saya tidak terdistract sama sekali karena penjelasannya to the point ya Kak. Em, ini saya yang share screen atau bagaimana ya? Kebetulan Oh, atau saya Kemarin, kirim. Kak Vira apakah bisa dicari mungkin apakah kemarin sudah upload CV-nya? Sudah, saya sudah sudah. Oke, coba kita sembari bentar ya. cari-cari ya. Oke, Novia dari IPB kalau saya lihat ya Ya, dari betul IPB. sekali. Semester berapa ini? Jangan-jangan baru semester 1 lagi gitu Oh apa namanya? tidak, saya sekarang semester 6. Oh, waduh, tapi masih semester 6 juga Ya, ya. Tapi sudah. rajin sekali mengikuti seminar-seminar seperti ini ya. Apa namanya? Saya semester 6 masih main-main sama teman-teman saya. Makanya mungkin saya waktu itu nganggur kali ya apa namanya. Tidak ada investment untuk Karena bekerja. saya lihat sekarang tuh persaingan semakin tinggi ya Kak, jadi kayaknya kita harus mempersiapkan sedini mungkin ya. Saya pikir begitu. Terus juga Saya saya tertarik banget karena saya ngelihat narasumbernya itu dari bidang yang memang saya ingin geluti. oh, Saya ingin menjadi employee branding nantinya ketika saya sudah lulus. oke. Hopefully seperti itu. Jadi makanya nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab pun saya jika diberikan kesempatan saya ingin bertanya lebih tentang employee branding khususnya sih Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, Kak Fira, apakah sudah ketemu CV-nya Kak atau Novia kemarin namanya siapa ya untuk filenya? Novia Nama filenya? Istiqomah Ramadhani Kak. Oh, ini saya belum ketemu. Mungkin sudah ada CV yang sudah siap di share screen mungkin Kak Novia. Saya atau coba kalau saya share. mau map ya, apa namanya? Oh, itu Sebentar tuh. deh Kak, aku kirim ke laptop dulu ya kebetulan CV aku ada di handphone. Oh, oke. Hmm. Saya belum ketemu nih namanya Novia. Ya. Oke, wait ya Kak. Hmm. Tadi mau ngobrol sama Kak Fira malah. Kak Fira ini berarti acara kayak gini tiap 3 bulan sekali, Kak. Apa namanya dari Kalbis? Ya, kalau dari Kalbis memang kami rutin nih buat Waduh, teman-teman dan juga Pak Ahdiat dari 2 bulan sekali gitu. nih Jadi bagi keren sekali teman-teman sih. jika ada mau coba bedah CV ataupun latihan interview bisa ikut di webinar Karir Centernya Kalbis. Ini keren sih, apa namanya ada sesi-sesi seperti ini gitu sangat. Kayak mungkin aku saya dulu kayak gini juga nggak ya? Kayaknya nggak tahu deh. Kalaupun ngebantu, kayaknya saya nggak ngehadirin kali ya. Mungkin karena saya pemalas juga dulu. Gitu benar saja. Tapi Kakak Sip, bisa sip, sip. berada di sini Gimana kan? Kak Novia? Sudah bisa? Oke, udah Sip. bisa Kak, udah ada. Sudah bisa. Oh ya boleh. Silakan share screen boleh. Apa namanya? Oke, ini saya belum dikasih akses ya Kak? Oh coba udah bisa. Soalnya belum ada tombol share screen. Sebentar. Kak Diat nggak mungkin pemalas Kak, buktinya Kakak bisa hadir di sini menjadi narasumber. Saya dibantu sama banyak orang aja kok Oh tenang ya, aja. Even saya dibantu sama Kak Fira kok at the moment.
Seperti itu. Tapi Belum bisa mungkin ya? Belum ada CV. sih Kak, di sini belum ada untuk share screen-nya. Udah, sekarang udah ada Kak. Oke. By the way, kelihatan nggak ya? Oke, sudah Iya, sudah. kelihatan. Mungkin Oke, bisa di zoom. ya boleh di zoom. Oke, Hmm, sebentar. ya, Jangan dari oh, sini deh. oke. Saya dari sini supaya bisa di zoom. Gimana? Gini aja nggak apa-apa Kak? Ya di sini kayak gitu Oke, aja nggak sudah. apa-apa. Oke, sip. Jadi mungkin pertama thank you banget Novia sudah apa namanya bersedia untuk dipaparkan secara umum gitu apa namanya. Saya terus terang nggak seberani itu. Nah, in terms of pertama tadi sempat mention kalau Novia tadi sempat memang passionnya di employee branding ya dan memang in terms of posisi yang lebih dekat ke marketing, it's always good kalau misalnya CV bahasa Inggris gitu. Apa namanya, ini udah positif sekali kalau misalnya bahasa Inggris. Apa namanya, nah tetapi satu, again biasanya sih on one side kalau ini memang untuk ATS sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya again kalau mau apply ke posisi yang lebih kreatif, karena kalau misalnya kita bicara digital communication, terkadang mereka juga mau ngelamar ke agency ya misalnya. Agency itu lebih preferably mereka CV yang lebih cenderung ada desainnya lah gitu loh. Nggak perlu desain yang warna-warni banget ya gitu loh. Tapi biasanya lebih ini. Good newsnya ini juga bagus banget education. Oh maaf, apa namanya nggak apa-apa. Balik aja ke tempat itu tadi aja tetap. Ini kenapa? Sorry, kepencet Oh iya. deh. Oh oke. Ya soalnya kita jadi nggak enak nih ngeliat foto katalog Natal 2021. Iya, Mohon iya, maaf. sorry. Hmm, Duh, saya ini ya nggak baik ya seperti ini. Waduh, tiba-tiba Novianya menghilang nih. Em, Kalau menghilang, apa kita lanjut Eh, aja nih? Ini seperti ini, Kavira kayak lagi quiz telepon terus ya. ya, Putus. putus ya. Iya, Ini kok Novia seperti itu. hilang koneksi kayaknya ya, Kak. Oke, baiklah. Mungkin Kalau misalnya sambil menunggu sambil Kak Novia menunggu, mungkin ya. ya boleh ya. Mungkin, aduh, nanti Novia boleh di belakang kan kali ya nanti bakal dilanjut lagi. Tapi ada yang mau volunteer lagi dan harus sudah ada CV-nya ya supaya nanti Kak Fira juga enak nyarinya. Ada yang mau volunteer untuk beda CV-nya lagi? Ada nggak Kak Fira atau? Ada teman-teman yang mau volunteer langsung untuk share screen bareng Pak Adiat? Oh, kayaknya nggak ada ya. Waduh, mungkin eh, mereka takut kali. Aduh, belum Kak, ada Kak, nih. sorry banget Mereka Kak. takut. Oh, oke. Oh, Novia ini sudah udah kembali. balik Oh nih. ya, Ya, sudah tenang kembali. aja. Aku tidak lari. Itu karena salah pencet tadi. Oh, oke. Mau, Ya. Oke, mau. boleh Coba sih. ditunjukin ke CV-nya lagi, boleh? Oke, oke, boleh, boleh. Tadi mau end meeting, malah keluar gitu. Oke, Oke. ya. Oke, nah ya, so, nah apa namanya dan yang saya suka adalah dari CV ini ketika saya lihat sebagai apa namanya kalau apa namanya sebagai recruiter ya adalah education-nya itu udah jelas terlihat. Oke, sekolah vokasi IPB dan GPA-nya sangat baik ya 3,79 ya gitu loh. Nah ini mungkin juga tip-tip kalau bagian rekan-rekan yang mungkin IP-nya kurang baik gitu apa namanya kalau ini sangat baik sekali ya apa namanya tapi kalau misalnya IP-nya ya di bawah 3 ya gitu misalnya apa namanya itu ya sebaiknya nggak usah ditulis tunggu sampai ditanya aja sama biasanya kalau educationnya ditaruh mungkin agak di bawah seperti itu. Nah terus kalau kita ke work and internship experience-nya nah ini bisa dilihat di bawahnya boleh scroll ke bawah sedikit social media manager dan social media intern itu langsung bisa kelihatan two things. Jadi kalau saya sebagai recruiter, oke, title yang dipegang adalah social media gitu. Jadi memang sesuai dengan posisi apa namanya pendidikan yang dinyam oleh Novia gitu. Nah, plusnya juga yang saya suka di sini adalah ini yang what I call sebagai output based CV gitu loh. Jadi kalau rekan-rekan bisa perhatikan di sini Novia juga menuliskan misalnya di bagian social media event manager event banget itu initial the idea of its content which resulted in engagement enhancement more than 42.1% gitu. Dan ini sangat penting karena ketika melihat CV kalau saya boleh terus terang, saya pribadi lebih prefer CV yang memfokuskan kepada apa impact kamu terhadap
apa namanya apa yang kamu kerjakan instead of apa yang dikerjakan itu sendiri seperti itu gitu loh. Kayak contohnya misalnya contoh yang lain ya di luar CV Novia adalah kalau misalnya kita oh saya tuh dulu jadi liaison officer untuk apa namanya tamu-tamu delegasi G20. Nah, daripada menuliskan menjadi penyambung antara delegasi dengan panitia. Nggak gitu, nggak menjual itu namanya. Kalau gitu nulisnya harusnya manage to bridge all apa namanya all necessities for 200 delegations including but not limited to international delegates regarding A, B, C kayak gitu. Jadi so it's very impactful. Nah, ini CV yang seperti ini kelihatan impactnya. So it's very nice gitu. Nah, kalau misalnya ada yang mau saya kasih input, apalagi nih sosial media dan kontennya, nggak boleh salah tulis. Nah, itu tulisannya initial the idea itu salah tulis karena I-nya kurang. Nah, kalau untuk posisi-posisi seperti sosial media atau yang mungkin dekat dengan accounting for that matter, finance, itu saya lebih memperhatikan typo gitu apa namanya karena typo itu reflektif terhadap kedetailan. Jadi kalau aku boleh ngasih input satu adalah jangan sampai ada typo-typo seperti itu. Itu yang pertama. Di sini juga bahasa Inggrisnya cukup baik. Aku perhatikan juga secara grammar nggak ada masalah gitu loh. Kalau misalnya ada yang tanya sama saya, mendingan bahasa Inggris tapi grammar salah atau bahasa Indonesia tapi gramarnya bagus, mendingan bahasa Indonesia gramarnya bagus gitu. Apa namanya? Yang penting make sense gitu. Tapi kalau apply sama perusahaan luar negeri ya tetap harus siapin bahasa Inggris. Boleh turun lagi Novia? Apa namanya? Organization Committee, Project Officer. Nah, ini juga oke, mantap sekali. Ya, turun lagi. Apa namanya? Aku suka banget juga bahwa setelah tulisan dari posisinya, tulisan mengenai apa namanya apa yang dikerjakan sama itu acara apa itu dibuatnya warnanya abu-abu tipis supaya itu tidak menjadi pusat perhatian bacaan kita gitu loh. Karena itu kayak sesuatu yang bisa dibaca kalau mau dibaca, tapi kalau nggak dibaca nggak perlu dibaca. Seperti itu. So it's very good gitu. Overall sih ini CV sangat baik ya gitu apa namanya Novia. Dari saya sih sebenarnya cukup apa namanya yang saya suka dari CV ini at the end of the day satu CV ini sangat menjelaskan outputnya dan yang kedua CV ini sangat jelas mengenai passion kamu dan saya juga ngerti kenapa ketika kamu bilang kamu punya passion di employee branding karena terlihat di CV ini gitu sih. Jadi mungkin itu komen kecil dari saya gitu. Mungkin dari Novia ada yang mau ditanyakan satu pertanyaan aja tapi ya. Terima kasih banyak Kak. Feedbacknya yang udah dikasih ke aku itu aku udah catat juga untuk hal-hal tadi ya. Ternyata aku ada typonya ya Kak ya. Iya, inisialnya tadi ya, hati-hati. Oke. Em, Sebenarnya udah cukup jelas sih Kak dari aku. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ada mau tanya silahkan aja. Karena untuk dapat kesempatan di review CV-nya oleh Kak Adiat aja udah jadi suatu kehormatan buat aku. Oke, siap, siap, siap. Oke deh, apa namanya? Dan kalau dengan trajectory ini sih sebenarnya mungkin tip-tip dari saya kalau kamu memang passion di employee branding jangan khawatir. Pertama posisi employee branding di pusat tuh nggak banyak ya. Gitu apa namanya? My advice adalah fokus ke posisi-posisi yang serupa in terms of pengerjaan dan jadi kayak misalnya social media specialist itu yang cukup dekat sama employee branding gitu loh. Perbedaannya cuma lebih pada objek gitu apa namanya? Tapi kamu masih semester 6 ya, jadi jangan khawatir kamu masih ada long way ahead of you. So ya, Novia awesome banget intinya masa depan kamu at least dibanding saya dulu ya, sangat cerah. Thank you banget. Ya, tapi kita tidak ada yang tahu masa depan ya Kak. Oh iya, masa depan Cuman itu ya. ya Iya ya. semoga ya yang udah dipersiapkan sekarang bisa ngebantu saya untuk jadi bekal di masa depan nanti. Siap, siap, siap. Oke, amin. Thank you banget Novia buat waktunya. Thank you Ya. Terima Kak. kasih Kak Novia atas partisipasinya. Semoga tadi dapat advice banyak dari Pak Hadiat, bisa diperbaiki juga untuk CV-nya. Nah, mungkin untuk teman-teman lain yang mau mencoba untuk bedah CV bareng Pak Hadiat seperti Kak Novia tadi juga boleh. Silakan langsung raise hand dan kita akan review bareng-bareng CV dari teman-teman. Ya, mungkin satu lagi kali ya, kalau ada yang mau review CV atau kalau enggak. Iya. Ini ada chat Kak Richard. Apakah mau bedah CV juga? Boleh, boleh, Bu. Pak. Halo Boleh. Kak Richard. Halo, halo Bu Safira. Halo Pak Hadiat. Halo, halo. Halo, apakah... Oh, mau share sendiri? Oke.
Tapi kayaknya ini yang di-share bukan Oh ya, CV nggak apa-apa, kayaknya nggak aja. apa-apa. Iya, Oh iya. Beliau ya, aja dulu. Kalau boleh sih habis ini aja nggak apa-apa. habis Gimana? ini gimana? Soalnya mesti sekarang nih, gitu, udah share CV-nya Oh nih. ya. Ah, apa namanya? Oh ya, aku belum Ah, dapat izinnya nih. apakah sudah kirim CV-nya ke Ke waktu itu? folder kemarin? Hmm? Aku folder kemarin enggak sih. Di sini aja. Oke. Coba mungkin bisa langsung di-share screen aja Kak Richard. Oke, tunggu Mungkin sebentar ya, sama Bu. teman-teman yang lain bagi yang pengen juga bedah CV ataupun bertanya bisa dituliskan dulu di Hmm. kolom chat, nanti kita Oh, selesai bedah CV akan langsung Q&A gitu ya Pak Adiat ya, ya. apa namanya? Mungkin sembari karena Mas Richard, dari Richard ini juga masih mencari CV-nya, jadi kayak saya sambil jawab aja kali ya. Ini ada pertanyaan ya, Oke, siap. Kak Safira ya. Izin Boleh. tanya Kak, misalnya sudah pernah kerja di company dengan statusnya freelance. Waduh, panjang juga nih. Ntar saya baca ya. Tapi jam kerjanya full time kayak karyawan biasa, tapi hanya sebentar, kurang lebih 2 bulan dan resign sebelum masa kontrak freelance berakhir karena alasan tertentu, salah satunya karena gaji dan berpengaruh nggak kalau kita cantumin di CV? Takutnya ketika HRD membaca justru bertanya-tanya dan memperkecil kesempatan Monarane. Terima kasih. Oke, Edo, uh, uh, Richard bentar ya. Aku jawab pertanyaan satu dulu ya. Apa namanya? Tapi itu pertanyaan yang bagus dan terus terang kalau dikasih jawaban langsung aku ya susah sih ya. Gitu apa namanya? Karena ini bergantung kepada berapa lama pengalaman kamu gitu loh. Kalau misalkan kamu pengalamannya kayak, saya udah pengalaman 5 tahun Mas. Honestly 5 tahun terus kamu udah 2 tahun kerja udahlah itu nggak usah dimasukin gitu. Namanya lenyap ditelan oleh pengalaman kamu yang sangat kaya. Tapi saya mengerti kalau misalnya pengalaman kamu baru sebentar begitu. Cuman kalaupun misalnya pengalaman sebentar, it's okay untuk ditulis juga. Karena begini, kalau yang namanya nanya di HRD itu nggak perlu khawatir ditanyain gitu, karena mungkin HRD akan bertanya. Yang lebih penting adalah kamu menjawabnya seperti apa gitu loh. Dilema kamu tuh tidak dihadapi oleh kondisi kamu aja, di mana misalnya kamu ternyata resign 2 bulan karena beda ekspektasi dan ternyata gajinya sangat di bawah ekspektasi. Tapi even orang-orang yang sudah berpengalaman dan di layoff sama perusahaan, mungkin kan tahu ya kayak tahun lalu tuh kayak sempat banyak layoff ya. Nah itu juga kadang-kadang mereka bingung, aduh saya sebaiknya tulis nggak ya saya di layoff? Kalau saya selalu menyarankan ditulis saja untuk 2 alasan. Satu, yang namanya layoff itu nggak pernah personal gitu loh. Apa namanya, orang tuh kalau di layoff tuh bukan masalah kayak, wah lu jelek lu di layoff. Nggak. Layoff itu sesimpel kita mesti kurangin cost berapa banyak dan ya udah mesti ditulis aja siapa yang perlu dikurangi gitu loh. Jadi kadang-kadang isi metriknya tuh bukan metrik orang tapi metrik gaji yang dipotong. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah HR itu juga kadang-kadang suka nanya perusahaan sebelumnya gitu loh. Dan kita suka memverifikasikan. Dan jangan sampai ibaratnya ada kebohongan antara HR sama kandidat. Karena kalau sekalinya ada perbedaan, itu saya sebagai HR itu akan sulit percaya gitu loh. Ibaratnya nggak apa-apa kalau jujur misalnya. Tapi kalau misalnya orang bilang, oh saya resign, tapi ternyata pas saya cek sama perusahaan lamanya, enggak dia sebenarnya bukan resign, tapi memang kami harus lepas karena apa namanya kebetulan kondisi perusahaan tidak baik. Nah, itu sebenarnya pada alasannya make sense ya, perusahaan nggak baik, orang dilepas wajar. Tapi saya jadi mempertanyakan integritas orang tersebut sih, seperti itu. Jadi kalau saya menyarankan, idealnya sih tetap ditulis aja. Kalau misalkan memang perlu pengalamannya. Itu ya. Edo untuk menjawab pertanyaannya gitu. Nah ini kita kembali ke Richard tadi udah di show, boleh di show lagi? Maaf ya, apa namanya? Belum Mohon izin, Pak. pertanyaan tadi panjang sekali. Ya, silakan. Nah, oke, sudah ya. Sudah, oke. Oke. Apa namanya? Waduh, ini kamu sudah tahun keempat ini berarti? Atau sudah lulus? Tahun keempat, Pak, lagi skripsian. Waduh, skripsian udah itu counting lagi. Ini counting isinya orang-orang pinter nih, apa Aduh. namanya? Apa at least karena saya dulu lulusan ekonomi gitu loh. Jadi saya anak manajemen gitu loh. Apa Oh, namanya? Anak manajemen juga pinter, tapi kalau yang satu ini nggak pinter. Apa namanya? Wah, ini dari kalbus loh. Wah, ini anak anak tuan rumah ini, anak tuan rumah. Oke, jadi yang pertama ini template CV yang saya juga sering lihat gitu. Apa namanya? Dan ini also CV yang sangat acceptable. Nah, apa namanya yang saya suka juga foto atasnya. Pertama kalau foto itu sangat opsional ya, gitu apa namanya. Tapi di sini saya suka fotonya foto formal dan saya akan kasih special credit karena kamu adalah lulusan accounting gitu. Jadi biasanya kalau di accounting atau finance gitu, saya memang seringnya melihat CV yang kayak orang rapi gitu loh. Nah ini kelihatan nih, wih
bajunya pakai jas gitu loh. Oke, ini udah counting banget nih gitu loh. Apa namanya seperti itu. IP-nya 3,86, mantap banget. Boleh turun sedikit ke bawah? Apa namanya biar aku bisa lihat. Oke. Nah, apa namanya? Nah, mungkin satu hal, nah, in terms of isinya, project experience sama work experience. Nah, yang aku mau tanyakan mungkin ke Richard kali ya. Kenapa Richard mengutamakan project experience-nya di atas work experience-nya? Itu yang aku mau tanyakan sih. Kenapa, kalau boleh tahu? Sebenarnya sih ngikutin template aja ya, Pak. Oh, oke, ya udah nggak apa-apa. Itu emang jawabannya paling benar kok. Apa namanya? Jadi template-nya memang kayaknya meminta project experience di atas dulu work experience. Yap. Tapi kalau saya sebagai recruiter, apa namanya, saya pasti mengutamakan work experience atau internship di atas project gitu loh. Bukannya project itu jelek ya, tapi misalnya kalau ditanya orangnya udah pernah kerja corporate versus orangnya kepanitiaan, aku akan prioritaskan pengalaman corporate dulu gitu. Jadi nggak apa-apa itu yang work experience-nya ditukar saja sama apa namanya project experience-nya seperti itu. Nah, tapi itu dia. Nah, ini di work experience-nya ini sayang banget nih karena di achievement atau task-nya ini lebih fokus kepada task-nya ya gitu loh. Misalnya help purchasing executive to handle procurement. Nah, dan apa namanya ini sayang ini sebenarnya menyangkut ya pembahasan kita sebelum sama yang Novia ya gitu loh. Padahal bisa lebih impactful gitu. Misalnya kayak ketika kamu handle procurement untuk all department, aku mau yang lebih bisa di highlight adalah berapa banyak transaksi yang Richard waktu itu lakukan di Fraser Residence gitu apa namanya atau material request kompleksitasnya seperti apa itu yang menurut aku bisa diiniin dan aku lihat kamu sebenarnya bisa lebih fokus kepada output atau impact dari hasil experience kamu karena di atas kamu di project itu impactful gitu loh. Misalnya kayak kamu jadi koordinator and treasury biodiversity Kalbis, kamu successfully planted 600 mangrove trees gitu apa namanya seperti itu. Tapi aku mau kasih catatan Richard, kalau untuk yang mangrove trees ini kamu tetap harus kembalikan kepada achievement posisi kamu sebagai koordinator atau treasurer gitu apa namanya apa namanya karena kalau penanaman 600 mangrove itu adalah pencapaian aku yakin itu pencapaian acaranya gitu apa namanya jadi itu dimiliki oleh semuanya tapi kamu pasti punya pencapaian khusus sebagai orang accounting, saya akan selalu tertarik dengan in terms of cash flow, itu nilainya rata-rata kamu pegang berapa, transaksi-transaksi yang dikerjakan berapa kali, atau pencatatannya berapa kali dalam sehari itu seminggunya. Itu yang sebenarnya kalau kamu mau, misalnya kamu ingin CV kamu lebih fokus ke accountingnya gitu loh. Apa namanya? Karena aku lihat sih, soalnya kamu kan habis itu juga ada KP ya. Nah, itu udah ketahuan. Pokoknya metrik-metriknya itu adalah berapa kali loh gitu. Soalnya, soalnya kalau saya juga kalau hobinya nyari orang KP, jadi berapa financial statement yang dibaca sehari gitu berapa. Nah gitu. Jadi itu aja yang difokusin dan saya yakin pasti banyak gitu loh pada seperti itu. Tapi overall ini CV-nya bagus. Saya juga suka ada achievementnya. Waduh, ini ternyata pemenang loh. Third winner of accounting competition. Aduh ini ada talent lagi nih di sini. Astagfirullahaladzim ini apa namanya keren banget ini semuanya. Dan juga ada organisasinya seperti itu. Nah paling sih kalau menurut saya tapi menurut kamu Richard kamu lebih selain work experience kamu lebih merasa bangga dengan achievement kamu waktu di organisasi atau di project di antara dua itu? Sebenarnya sih organisasi ya. Iya, betul sekali. Dan menurut saya eh, apa namanya sebaiknya demikian gitu. Karena umumnya kalau proyek itu kan kayak aku bukan bilang proyek lebih jelek daripada organisasi ya, tapi proyek itu kan biasanya jangkanya kayak misalnya bisa 3 bulan sampai 6 bulan ya, apa namanya pengerjaannya. Sementara kalau organisasi biasanya ketika kita menjabat, at least untuk menjadi peserta, untuk jadi active member aja bisa setahun ya. Tapi kalau misalnya habis itu naik bisa jadi kadif atau jadi kepala dari organisasi tersebut bisa setahun lagi kan. Jadi totalnya 2 tahun. Nah itu sesuatu yang bisa kamu push setelah working experience karena kamu lama di situ, impact kamu signifikan lebih gede seperti itu. Mungkin jadi kayak menurut saya sih ditukar aja dan difokusin aja di organisasi. Dulu waktu saya di kuliah juga saya ikut organisasi dan saya juga fokusnya di organisasi dan saya mengatakan apa ya waktu itu, kebetulan saya kayak kalau debat bahasa Inggris gitu, terus apa namanya saya pamerin aja kalau waktu selama saya jadi presidennya banyak menangnya gitu dan rahasianya apa A B C padahal sebenarnya yang menang bukan saya cuma
pengelola doang gitu. Cuman kan saya nebeng aja gitu. Oke. Apa ya? Tapi overall oke. Jadi ini sangat rapi dan nah untuk accounting kamu sudah pakai template tapi yang benar gitu loh. Kalau kamu pakai template yang berwarna-warni yang kayak seperti desain grafik, nah itu saya punya masalah justru gitu. Padahal jadi ini sudah template yang benar. Jadi overall good job. Tadi saya udah kasih juga beberapa input tapi overall sangat bagus sekali. Thank you Richard. Terima kasih Pak Hadiat dan Ibu Safira atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga Richard sudah mau berbagi dan share CV-nya. Jadi Richard ini salah satu mahasiswa berprestasi Kalbis itu, Pak. Pantesan Jadi aja gitu. penghargaannya banyak. Ini dari tadi yang di-share ya Allah apa namanya pada mapres-mapres semua nih kayaknya nih. Oke. Sip sip sip. Berarti kita ke Q&A session ya, Kak Fira, atau Ya, masih sempet kah atau masih ya? Tuh. mungkin kalau ada yang mau lagi yang volunteer satu kali lagi kali ya, Pak. Oh, Satu kali CV, lagi untuk jadi CV? 3 CV. Oh, aku ngikut moderator aja. Aku ngikut aja. Oh gitu. Apa namanya? Aku ngikut Kalau moderator. masih ada teman-teman yang mau coba volunteer, tapi kalau tidak, mungkin kita coba beralih ke Q&A. Mungkin sambil menunggu ya Pak, kita cek Boleh. di kolom chat ini karena sudah ada beberapa yang bertanya. Ini dari kanan organisasi. Kira-kira saran untuk mengisi CV agar dilirik oleh HR seperti apa? Terima kasih. Oke, ini adalah ini justru ya ini karena dari tadi dua yang maju, aduh berbobot sekali ya gitu loh. Padahal apa namanya CV karena nggak se ini ya. Nah, kalau untuk graduate dengan pengalaman organisasi, em, terus terang saya mau ngasih tahu, saya akan disclaimer aja, emang sangat sulit gitu loh. Karena tadi sempat ya bicara yang apa namanya volunteer pertama Novia sempat mengatakan kalau kalian bisa bersama zaman-zaman saya, mungkin CV-CV yang minim organisasi itu masih bisa hidup gitu loh. Apa namanya? Karena waktu zaman saya aja tuh orang internship itu jarang banget gitu loh. Kalau sekarang saya malah ngeliatnya, buset nih orang bisa internship 3 kali selama kuliah gitu loh. Saya dulu waktu zaman saya kuliah sekali aja udah keren banget gitu loh. Nah, having said that, gitu. Apa namanya? Yang pertama, kalau misalnya kamu minim organisasi, pertama kamu selalu bisa naruh project yang dikerjakan gitu apa namanya. Jadi beberapa teman-teman saya yang apa namanya mereka tidak aktif di organisasi tapi mereka suka ikut project kan gitu loh. Project ini bisa macam-macam ya. Jadi kayak ini project kan bisa ikut sama dosen, apa namanya. Jadi mereka mungkin anak kesayangan dosen ya. Jadi ikut project dosennya. Atau mereka memang misalnya ikut panitiaan yang jangka pendek itu juga tetap bisa diisi seperti itu. Sebaiknya tetap diisi dan itu juga berlaku untuk sesuatu yang di luar ini ya, apa namanya, di luar kampusnya gitu loh, apa namanya. Ini tuh beberapa asumsi yang saya bingungin. Jadi ada beberapa yang suka nanya ke saya, Mas, saya tuh sebenarnya aktif. Oh iya, tapi saya aktifnya di luar, Mas. Oh gitu. Maksudnya kayak gimana aktifnya? Jadi tuh saya sebenarnya ikut band gitu, apa namanya. Tapi bandnya memang bukan band kampus gitu loh. Apa namanya, saya bandnya di luar. Ya itu kenapa nggak dimasukin gitu apa namanya. Karena yang kayak gitu tetap penting kok seperti itu gitu loh. Bahkan beberapa teman saya aja apa namanya mereka juga pengalamannya nggak berhubungan sama yang dikerjain di kampus kok, tapi pengalaman di luar. Tapi at the end of the day, kalau kamu bertanya, tapi Mas saya tuh bener-bener nggak ada keaktifan sama sekali gitu loh. Kayak di luar kuliah saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak terlalu bisa banyak membantu seperti itu. Mungkin kamu bisa nulis mengenai hasil penelitian tertentu di kampus kamu, tapi itu. The reality adalah kalau kamu belum menginvest waktu kamu setelah kuliah, kamu akan kalah sama orang yang memang invest waktunya setelah kuliah. Kalau jawabannya mungkin nggak keren-keren banget, tapi itu yang bisa aku bantu jawabannya. Oke, semoga menjawab ya untuk kalian. Pokoknya pengalaman apa aja dimasukin ke CV gitu ya Pak. Jadi bisa Hmm. menambah eh, job experience dari Kak Rian mungkin selama kuliah gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Jerry Valentino. Pak Hadiat, saya mau bertanya, apa boleh ketika kita membuat CV, tapi untuk pengalaman kerja tidak ada, tapi kita freelance, apakah pengalaman freelance bisa kita cantumkan dalam CV kita sebagai acuan?
Yoi, ini sekalian nyambung ya, sekalian nyambung sama yang tadi saya bilang. Baru aja saya bilang kayaknya suka ada yang nanya deh kayak boleh nggak saya tulis freelance? Ih, boleh banget gitu apa namanya. So yang penting adalah jadi gini, freelance sama kepanitiaan sama organisasi itu ada plus minusnya gitu loh. Secara umum, kalau kita bicara organisasi kampus, keunggulannya adalah biasa lebih terstruktur gitu loh. Jadi apa namanya jelas timelinenya, masa jabatannya berapa lama, ekspektasi project atau programnya seperti apa tuh clear seperti itu. Freelance itu mungkin tidak seteratur itu gitu, karena kalau freelance itu biasanya ada ekspektasi mepet tipis. Pokoknya 2 minggu jadi ya seperti itu. Tapi freelance itu unggulnya di mana? In terms of biasanya saya kalau ketemu fresh graduate yang lebih sering nge-freelance itu biasanya mereka lebih fleksibel untuk memahami klien gitu apa namanya. Karena kalau freelance itu nggak bisa terlalu milih klien gitu. Kayak kliennya suka aneh-aneh ya mesti diterima aja demi duit gitu apa namanya. Nah, tapi jadinya mereka lebih paham gitu loh. Kayak misalnya kayak oh kalau misalnya klien saya kayak gini tuh A B C D E gitu seperti itu sih. Jadi itu justru tetap dimasukkan seperti itu. Dan kalau misalnya kamu adalah freelancer, apalagi kamu apa namanya misalnya ada portfolio tertentu yang bisa kamu show gitu, itu juga jangan lupa untuk detach ya apa namanya link ke portfolio tersebut sih. Tentunya asumsinya boleh di-share ya gitu loh. Jangan kasih portfolio yang confidential seperti itu. Tapi kalau freelance boleh banget. Honestly kalau saya disuruh memilih enggak sih kayak saya kayaknya akan sama sih. Ya kalau misalnya ada lulusan graphic designer, yang satu sering kepanitiaan dan menjadi ini ya kayak graphic designer di kepanitiaan tersebut atau jadi staff atau misalnya kepala divisinya versus orang yang lulusan graphic design tapi dengan waktu yang sama mereka nge-freelance. Saya akan sama-sama melirik mereka sih. Saya akan sama-sama panggil mereka berdua gitu loh. Cetakannya akan agak beda gitu loh apa namanya. Tapi dua-duanya kemampuannya sama gitu. Udah itu urusannya jatuhnya cocok-cocokan sama usernya. Cocokan sama usernya kira-kira siapa yang cocok gitu sih. Jadi tolong ditulis. Terima kasih atas jawabannya Pak Dia. Semoga menjawab ya untuk Kak Jerry. Jadi apapun freelance-nya masukin aja. Pokoknya nambah portofolio masukin aja gitu ya Pak ya. Hmm. Betul betul betul. Ya benar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Dimas Haikal dari Universitas Bina Nusantara. Halo Kak Ahdiat dan Kak Syafira, izin bertanya. Saya sarjana jurusan informatika. Saya punya pengalaman bekerja part-time sebagai barista selama 1 tahun selama mengisi waktu kosong saat kuliah kemarin. Apakah lebih baik ditulis di dalam CV sebagai pengalaman bekerja atau tidak? Silakan Pak. Oke. Apa namanya? Kalau misalkan ini kan eh, berarti baristanya itu paralel ya, paralel ketika kuliah ya, gitu. Apa namanya? Jadi kayak ada sembari kuliah tapi nggak barista juga gitu. Hmm, saya akan menjawab tergantung posisi yang dilamar gitu apa namanya karena kalau posisinya itu sangat kayak apa namanya cukup berdekatan dengan teknologi gitu mungkin in terms of barista itu kurang nyambung gitu apa namanya kalau kamu kan karena kamu jurusannya informatika ya say kamu developer gitu apa namanya nah mendingan meng-highlight saja hasil produk dari yang kamu kerjakan selama kuliah serta jenis language yang kamu bisa pegang gitu. Misalnya kayak contohnya kayak oh selama saya kuliah itu saya pegang Python dan lain-lain. Tapi kalau kamu pegangnya posisi yang mungkin tidak seinformatika tersebut, saya kamu mau jadi social media spesialis, saya justru merekomendasikan. Kenapa? Karena saya tuh kalau udah ngelihat orang udah pernah jadi barista, ini orang pasti tahan banting gitu. Pokoknya karena pokoknya begini, orang yang udah pernah bekerja di retail itu ya Allah gitu apa namanya saya tuh salut sama kalian karena ya mungkin apa tadi siapa atas nama siapa tadi yang apa namanya nanya apa aduh Dimas, tadi Dimas iya, Haikal. Dimas Haikal ya Dimas Haikal kamu pasti selama kamu bikin kopi itu kan banyak orang aneh-aneh kan apa namanya nah itu jadi apa namanya justru kalau saya misalnya kayak saya adalah kalau saya HR mewakili agency itu saya kemungkinan akan ngambil kamu karena kayak ini orang canggih tapi juga udah pernah ngebarista nih coba dipanggil deh gitu apa namanya seperti itu jadi apa namanya tergantung posisi yang kamu lamar tapi kalau kamu apply-nya kayak aku bakal apply-nya developer banget mas programmer mungkin jangan dimasukin karena takutnya malah
rekruternya agak judgmental, terus dia kayak ini kok kayak beda gini gitu loh, seperti itu. Tapi kalau saya sih men, barista ya, ih, kuat ya kamu ya, apa namanya? Saya sih nggak sih, karena saya kalau ngeliat saya lagi pesan kopi yang di depan saya, kadang-kadang orangnya aneh banget pesanannya, terus kayak ih, orang bisa aja nih baristanya bisa sabar menghadapinya kayak gitu. Seperti itu sih. Apa namanya? Jadi itu mungkin nasihat saya, apa namanya, untuk mengenai pengalaman kamu. Oke, semoga menjawab ya Kak Dimas dari jawaban Pak Ahdia tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oh, ini sebelumnya ada yang mau raise hand Hmm. dari Kak Fadilah. Silahkan mungkin langsung unmute Kak untuk bertanya langsung dengan Pak Ahdiat. Selamat sore Pak Adiat dan Kak Safira. Boleh. Sore. Saya boleh review CV lagi nggak Pak sama Kak? Oh, saya serahkan ke Oh, Kak Fira oke. aja. Pada Boleh. izin. Mungkin ini Kak Fadilah bisa share screen? Bisa. Oke, siap. Silahkan mungkin mau share screen. Apa sudah terlihat Kak? Di tempat saya masih loading Masih, sih. oh ya Oh, belum ini baru. sudah. Hmm. Oke, mungkin bisa di zoom atau di full screen, Kak? Oke. Ya, apa namanya, Oke. sudah ya. Apa namanya, nggak apa-apa, tapi kelihatan kok. Apa namanya, mungkin langsung di review aja. Jadi atas nama Fadila, thank you banget. Apa namanya, jadi, oh, kenapa nih? Tadi baru aja. Apa, baru aja kita Hilang. lihat, menghilang dan lihat. Apa namanya. 100% dikit. Boleh di share screen lagi, Kak Fadilah? Oh, keluar lagi ya Kak, maaf. Iya. Keluar lagi, betul. Nah, sudah terlihat? Oke. Sudah Kak. Ya, oke, oke, sip. Ya, jadi Fadila, oke, mungkin boleh zoom out sedikit biar aku bisa lihat. Oke, sip. Oke, ini jadi tipe yang ATS. Em, boleh turun dikit nggak? Aku mau skimming dulu sebentar sebelum aku ngasih itu dulu informasinya. Boleh turun sedikit, biar ini turun, turun boleh? Boleh turun. Turun lagi, turun lagi, turun lagi. Turun lagi, turun lagi. Oke. Hmm. Turun lagi, turun lagi. Oke, pendidikannya di bawah ya berarti ya. Apa namanya? Sip, sip, sip. Yang Masuk. bawahnya bingung. Oke, nggak apa-apa. Apa Soalnya namanya? saya kalau dibilang pengalaman juga Ya. Oke, sip, sip, Fadila, sip. mungkin suaranya Agak pecah ya. agak ini ya. Atau Ya, mungkin kameranya bisa di off biar suaranya terdengar lebih jelas. saya ya. kepinginnya mendaftar di akuntansi karena jurusannya akuntansi. Jadi aku Nggak percaya kalau sarannya. oke, agak pecah nih Kak Vira. Apa dan suaranya nih. Oh, Dia baik. tuh. Ya, oke. Apakah sudah terdengar, Kak? Ya, lebih Better jelas. sih ya, ya better sih ya. Ya, Oke, mungkin ya. Halo? Jadi halo halo ya. Oke, paling ini. Jadi dari saya, jadi yang pertama boleh ke atas, boleh ke atas, boleh ke atas. Saya kepinginnya mendaftar di akuntansi karena saya memang lulusan akuntansi, tapi pengalaman kerja di akuntansinya nggak ada. Hmm, Minim
Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Jadi karena pengalamannya akuntansi minim ya. Oke. eh Boleh dinaikkan nggak Fadilah apa namanya supaya saya bisa lihat di atas apa namanya. Oh, Wah, putus ya. Sinyalnya berat sepertinya sekali jaringannya gitu. Oke, agak berat mungkin dari agak berat Kak ya Fadila. Baik, kalau gitu kita mungkin balik lagi ke ke pertanyaan dulu ya untuk Kak Fadila. Mungkin mohon maaf nanti bisa gabung kembali. Hmm. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat selanjutnya. Oh, ini tadi dari selanjutnya ada Kak Richard. Mohon izin bertanya juga Pak Hadiat, bagaimana tanggapan Bapak terhadap CV yang jumlahnya 2 sampai 3 lembar? Apakah itu mempengaruhi interest HR terhadap kita, Pak? Mempengaruhinya sebatas di mana pada akhirnya kebanyakan HR akan bacanya hanya di halaman pertama saja gitu. Jadi kalau misalkan um, informasinya gantung. Jadi kayak ibaratnya contohnya kamu menulis semua pengalaman kamu di satu di halaman pertama, tapi tapi pendidikan dan mungkin informasi yang cukup relevan profil kamu itu tidak masuk di halaman ke pertama, itu pasti berpengaruh. Tapi kalau kayak misalnya halaman pertama itu CV-nya, tapi halaman kedua tiga lainnya ya mungkin yang lainnya seperti itu biasanya sih kalau at least dari saya sih nggak terlalu bermasalah sih gitu loh apa namanya. Kadang-kadang ada yang suka naruh ijazah ya di halaman kedua apa namanya dan di halaman ketiganya misalnya surat keterangan lulus gitu apa namanya itu fine gitu loh, nggak akan mengurangi karena pada akhirnya yang saya baca hanya halaman pertama saja seperti itu sih apa namanya. Soalnya saya perlu melihat lebih dari satu CV soalnya, jadi perlu waktu juga. Jadi yang hanya bisa saya lihat adalah di halaman pertama saja. Itu saja mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Pak Hadiat atas jawabannya. Terima kasih juga Bu Sama-sama. Safira telah menyampaikan. Iya. Baik, terima kasih Richard atas pertanyaannya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan ya. Kita akan bacakan dari Kak Fionita Widya. Selamat sore Bapak, izin bertanya. Apabila akan melamar posisi HR, apakah sebaiknya CV hanya berisi dengan bidang terkait ataukah pengalaman public speaking dan content creating boleh dimasukkan ke dalam CV juga, Pak? Oke. Pertama HR ada macam-macam gitu namanya. Ada yang generalis secara umum, tapi ada juga misalnya spesifik seperti rekrutmen atau payroll atau campaign. Jadi pertama relevansinya dulu. Tapi mungkin guiding prinsipnya seperti ini. Pada akhirnya kan CV-nya hanya satu lembar. Kalau memang hal-hal yang kamu kerjakan itu banyak, tapi kamu harus memilih gitu. Apa namanya antara mana yang diisi mana yang enggak gitu. Apa namanya ya apa namanya sebaiknya dipilihlah yang relevan gitu. Kalau misalnya kamu adalah saya mau lamar di payroll, HR, saya bakal melihat apakah kamu lulusan accounting atau lulusan finance dan apakah kamu selama ini bergelut ke bidang hal-hal yang sifatnya detail dan angka gitu apa namanya. Tapi sebaiknya kalau misalnya kamu wah saya nggak cuma lakukan itu, saya ternyata ada public speaker ya. Kalau tapi kamu apply-nya di rekrutmen ya bolehlah ditaruh. Tetapi kalau misalnya kamu tidak bisa memilih gitu, misalnya kayak sebenarnya konten saya cukup untuk satu halaman aja gitu apa namanya, ya nggak apa-apa ditulis daripada kosong gitu. Mendingan ada isinya seperti itu gitu apa namanya, karena siapa tahu misalnya posisi yang dicari kayak kalau staff generalis HR, jadi harus semuanya itu biasanya sih secara umum sih apa namanya mencari apapun hal yang positif sih seperti itu begitu. Yang tidak saya sarankan tapi adalah misalnya Mas saya tuh anak yang sangat aktif sekali pokoknya saya mah dari semester pertama udah jadi mapres nggak mungkin ya apa namanya mapres pasti kan di tahun ketiga ya apa namanya. Tapi misalnya udah ada lah achievementnya setiap semester terus sampai nggak muat nih Mas, apa saya kecilin fontnya biar semuanya kelihatan. Jangan. Tolong jangan lakukan itu gitu. Karena ketika saya hilang, saya baca satu halaman itu, kalau fontnya kekecilan juga saya nggak akan baca. Itu apa namanya gitu, seperti itu. Jadi kayak pilih saja saya yang relevan dan mana yang kamu ingin tekankan saja. Itu sih. Tapi kalau memang nggak ada yang perlu, tapi kalau nggak ada yang perlu ditulis, yang bisa ditulis aja yang bisa ditulis. Gitu. Hmm. Oke. Baik, terima kasih Pak Hadiat. Semoga menjawab ya untuk Kak Fionita. Nah ini Kak Fadla sudah kembali. Apakah mau dicoba share screen lagi atau saya bantu share screen kali ya Kak? Oh, boleh Kak. Ini sudah terlihat ya. Oke, ya, apa namanya kita kembali ke sini. Nah, jadinya
apa namanya tadi sempat mention Fadila bahwa Fadila ke accounting ya, apa namanya, tetapi at the moment pengalaman kerjanya tidak terlalu accounting seperti itu. Nah, pertama saran saya adalah tolong yang ditaruh di atas-atas itu yang memang relevan sama accounting. Jadi yang pertama kan misalnya kalau kita ke bawah, boleh Kak Fira ke bawah, apa namanya, itu kan pendidikan kamu accounting, itu harusnya ditaruh di atas gitu, apa namanya, jadi itu yang dulu yang ditekankan kalau kamu memang pengen di accounting. Dan yang kedua, kalau pengalaman organisasi kamu, sorry tulis turun-turun, nggak ini lebih ke apa namanya pemberitaan. Tapi kalau salah sekitarnya ada brevet A sama B kalau salah di bawah. Apa namanya benar nggak sih? Saya tadi baca ya benar kan ada brevet A sama B. Harusnya itu juga ditaruh di atas gitu loh. Jadi kalau kamu memang pengen accounting karirnya ditaruh di atas seperti itu gitu. Apa namanya? Baru setelah itu kamu menulis gitu. Nah, mungkin kamu akan mengatakan kayak Mas Adia, tapi saya di atas nulis kok gitu loh. Jadi kayak atas itu kalau boleh lihat itu sempat ada summary-nya gitu apa namanya. Nah, tapi summary-nya ini sebenarnya em, bukan hal pertama gini, summary ini nggak apa eh, biasanya saya kurang baca gitu loh apa namanya karena summary ini mengulang isinya. Biasanya tuh summary itu cenderungnya justru tidak mengulang. Jadi kayak summary-nya mungkin mengatakan apa ya kalau dalam bahasa Inggris suka nulis misalnya kayak passionate in accounting and kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang udah ditulis di pengalamannya gitu. Jadi karena ini mengulang kayak sebenarnya ada lulusan akuntansinya sama aktifnya di mana, tapi sebenarnya di bawah juga ada lagi. Nah, itu jangan sampai ngulang, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan dilabelin staf magang kalau kamu memang apa namanya pengen di accounting gitu. Mending labelnya dihapus aja seperti itu. Begitu sih. Nah, dari apa namanya dan menurut aku instead of kamu menulisnya adalah misalnya staf magang PT Tridaya Maju Bersama atau staf magang keuangan, mendingan kamu menulisnya adalah misalnya kalau di Basnas itu misalnya kamu adalah staf keuangan dalam kurung magang. Jadi kayak magang itu bukan highlight dari pekerjaannya, tapi magang itu adalah memang hanya statusnya kok. Seperti itu. Dan itu adalah hal yang ingin kamu tekankan gitu loh. Jadi kamu adalah staf keuangan, terus mungkin biasanya dalam kecil ya, dalam tulisan kecil atau dalam tulisan itu dalam kurung magang atau intern. Seperti itu. Itu nggak masalah gitu. At the moment soalnya aku lihat CV-nya tuh ini sayang banget gitu. Ini potensinya besar, tapi karena magangnya ditulis dengan tulisan yang sama, apa namanya jadinya tuh kayak kesana kayak oh ini magang aja padahal enggak seperti itu. Sementara kalau walaupun kamu mengatakan misalnya secara accounting kamu nggak relevan, tapi enggak juga kok. Kayak staf keuangan di Basnas itu masuk, sama juga di Tridaya Maju Bersama itu juga masuk seperti itu. Mungkin kalau educational agent memang agak berbeda ya. Ya tapi nggak masalah juga seperti itu. Karena itu hanya menjelaskan recent project-nya sih gitu loh. Jadi ini matter of framing aja sih, lebih kepada penyusunan kata-kata mana yang ditekankan seperti itu. Tapi kalau dari konteks sama urutan mana yang mau diprioritaskan gitu loh. Mempertimbangkan kamu memang mau fokus ke accounting, which is lulusan kamu ya harusnya pendidikannya yang dinaikin sih gitu. Tapi overall sih bagus gitu apa namanya seperti itu sih. Bahasa Indonesia nggak ada masalah juga gitu. Apalagi kamu juga wah tuh Olimpiade Ekonomi Syariah lagi gitu apa namanya seperti itu. Gitu sih kalau menurut saya apa namanya. Kalau pengalaman organisasi iya aku akan mengatakan kamu sudah benar untuk taruh di agak bawah sih. Kebetulan bukan pengalaman organisasinya jelek ya, tapi lebih kepada kalau kamu bilang kamu accounting ini nggak nyambung sama yang accounting kamu, lebih nyambung yang atas-atas kamu gitu. Jadi kayak ini udah benar kok seperti itu. Itu aja sih mungkin dari saya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Sukses ya. Ya, terima kasih. Kak Fadila untuk partisipasi kita mungkin lanjut ke pertanyaan, tapi mungkin beberapa pertanyaan lagi ya teman-teman karena mengingat waktu akhir acara. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Jerry Valentino. Pak Hadiat izin bertanya lagi, jika kita sedang mengikuti proses interview dan sudah di tahap user interview dan selang seminggu lebih belum ada feedback dari HR, apakah kita bisa bertanya terkait hasil proses interview? Dan ketika kita tidak terpilih sebagai kandidat di perusahaan yang kita lamar, apakah bisa kita bertanya kepada
HR, kekurangan kita dalam proses interview, kekurangan kita di mana agar ke depannya kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Oke, ya ya ya. Untuk apa namanya menjawab itu jawabannya iya dan iya. Gitu benar. Jadi pertama kalau misalnya tidak ada feedback, follow up aja gitu apa namanya kan ada yang mengontak kamu ya gitu apa namanya harusnya juga kamu bisa mengontak balik gitu loh. Even saya juga selalu mengatakan ke yang diproses sama saya kalau ada yang mau ditanyakan atau follow up juga mangga ya follow up aja seperti itu gitu apa supaya tahu gitu prosesnya. Dan memang benar kadang-kadang kita nggak berjodoh. Nah, apakah kita bertanya apakah boleh kita bertanya kira-kira apa ya yang apa yang terpilih atau kenapa itu juga nggak apa-apa bertanya saja seperti itu. Mungkin saya tapi mau disclaimer sedikit. Unfortunately beberapa HR itu mungkin lebih kepada walaupun kalian tanya mungkin apa namanya beberapa tuh tidak menjawab gitu loh. Jadi mungkin suka nggak dibales atau ketika ditanya apa kekurangannya nggak memberitahu. Nah, tapi saya mau sampaikan bahwa ini sebenarnya minoritas sih, minoritas dari HR gitu. Beberapa again saya nggak mewakili HR ya, tapi maksudnya sebagai orang yang kerja lah istilahnya gitu. Kadang-kadang tuh orang mungkin nggak enak ngasih tahu berita nggak enak gitu. Saya kayak, aduh maaf ya kamu nggak lulus gitu lah. Apa namanya? Atau kalau misalnya ketika orang nanyanya, kenapa ya saya nggak lulus? Terus mungkin nggak enak juga ngejelasin kenapa gitu loh. Apa namanya? Kan susah ya kalau misalnya apa namanya? Misalnya kita perlu ngejelasin bahwa ya sebenarnya kamu bagus tapi ada yang lebih baik gitu loh. Apa namanya? Itu kan agak tricky juga menjelaskannya. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang mungkin tidak menjawab itu ya saya nggak mewakili mereka sih, tapi mohon dimaklumi gitu loh. Tapi secara umum lebih banyak yang ngejawab gitu loh, mengenai alasannya gitu loh. Apa namanya kalau misalnya tidak lolos dan harusnya di HR sih tidak ada masalah kalau nggak follow up gitu loh. Seperti itu. Itu sih. Jadi. hmm. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Jerry atas pertanyaannya. Nah, mengingat waktunya sudah menunjukkan pukul 16.28, jadi kita mungkin harus mengakhiri sesi webinar di sore hari ini. Nah, mungkin sebelum kita penutupan di sore hari ini, mohon untuk teman-teman mungkin bisa on cam karena kita akan foto bersama. Baik, ditunggu teman-teman untuk on cam. Baik, bagi yang tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Oke, apakah masih ada lagi yang mau on cam? Kita tunggu. Karena ada beberapa page, jadi nanti kita akan take beberapa kali ya, karena kita nggak tahu teman-teman ada di page berapa. Oke, kalau sudah, saya hitung dari page pertama dulu. Oke. Sudah siap semuanya? Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Lanjut kita ke page kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Lanjut untuk page ketiga. Saya Oh, ya hitung sekali. 1, 2, 3. Oke, yang lain tidak on cam ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk sudah hadir di webinar pada sore hari ini. Nah, sebelum paling penutup ini, mungkin pesan dari Pak Ahdiat pada teman-teman semuanya bagi yang saat ini sedang ingin berkarir dan persiapan untuk rekrutmen pekerjaan nih, Pak. Silakan. Saya maksudnya kasih pesan gitu apa namanya? Ya, Oh, apa ya? Pertama, thank you banget. Mungkin sebelumnya pertama thank you aja udah mau sama saya gitu. Maaf ya, saya mungkin kayak sana kayak podcaster aja yang ngomong 1,5 jam gitu. Tapi semoga bermanfaat. Um, I think hari ini tadi saya juga kebetulan lihat 3 profil ya yang sangat berbeda in terms of lives-nya. Ada yang sudah di tahun terakhir, ada yang sudah lulus dan mulai bekerja, dan apa namanya, ada yang bahkan baru semester 6.
Menurut saya, tapi di masa manapun, pada akhirnya saya melihat semuanya ada potensi gitu apa namanya, dan saya sih berharap mudah-mudahan hal yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat, dan menurut saya sih apa namanya, dengan cuman pengubahan dikit mengenai presentasi dan apa namanya, dan bagaimana itu dipresentasikan, itu sebenarnya bisa jauh lebih baik CV-nya dan juga kemampuannya, karena sebenarnya again berdasarkan at least contoh yang diberikan ya, itu semua tiga-tiganya tuh ada potensi, dan saya yakin itu merefleksikan semua yang ada di sini seperti itu. Jadi semangat semuanya gitu apa namanya, take your time, diskusi juga dengan teman-teman atau mentor-mentornya, pasti bisa. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Hadiat atas pesannya. Karena keterbatasan waktu, maka kita harus mengakhiri sesi webinar di sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan pada Pak Hadiat Permana sebagai narasumber kita di sore hari ini, dan juga SCM dan juga dari tim MTech yang telah bersedia menjadi narasumber dan berbagi ilmu mengenai pembuatan CV hingga proses rekrutmen dan interview pada teman-teman dan sobat karir semuanya. Semoga dari penjelasan Pak Hadiat hari ini dapat membantu teman-teman untuk lebih bersiap lagi dalam proses rekrutmen nantinya setelah lulus kuliah. Nah, terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir di webinar sore hari ini. Sekali lagi saya Syafira selaku pemandu acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sampai jumpa di webinar CV Enak Interview dari Karir Alumni Center Kalbis University selanjutnya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya, selamat bertugas kembali. Thank you. Sore. Thank you Pak Hadiah, Ya, Tessa, mari. dan teman-teman. Untuk teman-teman semuanya, link presensi kami tunggu sampai jam 5 sore hari ini ya. Terima kasih.